Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Ilham Gani, mahasiswa Fakultas Hukum UPN VJ. Video ajar ini saya buat sebagai tugas untuk mata kuliah Hukum Pers. Sebelumnya, selamat datang. Di video ini saya akan menjelaskan atau membahas topik yang menurut saya penting untuk kita pahami sebagai mahasiswa hukum, yaitu bagaimana perjalanan panjang kebebasan pers di Indonesia. Dari sejak awal kita merdeka tahun 1945 sampai era reformasi yang kita rasakan dampaknya sampai hari ini. Kenapa penting? Karena pers itu bukan sekedar media hiburan atau sumber berita. Dalam sistem demokrasi, pers disebut the fourth estate, atau kekuasaan keempat setelah eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pers bertugas mengawasi jalannya kekuasaan dan menyampaikan kebenaran kepada publik. Tapi ternyata menjalankan fungsi itu di Indonesia tidak pernah mudah. Ada masa di mana wartawan dipenjara tanpa pengadilan yang jelas. Ada juga masa koran ditutup paksa dalam semalam. Dan ada juga masa di mana pers begitu bebas sampai muncul masalah baru yang sama berbahayanya. Jadi mari kita bahas satu persatu. Sebelum kita masuk ke sejarah per era, penting banget kita tahu dulu dasar hukum kebebasan pers di Indonesia. Secara konstitusional ada 3 pasal Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi landasan utamanya. Pertama, pasal 28 sebelum amandemen yang berbunyi kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan atau tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Setelah amandemen muncul pasal 28E ayat 3 yang berbunyi setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat, dan yang paling penting dan paling relevan kepada hukum pers yaitu pasal 28F yang menjamin setiap orang untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Kemudian di level undang-undang kita punya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers yang sampai hari ini juga menjadi pilar utama perlindungan kebebasan pers di Indonesia. Pasal 2 undang-undang ini dengan tegas menyatakan kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasas prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. Ini untuk landasan hukumnya. Sekarang kita lihat bagaimana implementasinya dari masa ke masa. Kita mulai dari awal. Begitu Indonesia merdeka 17 Agustus 1945, semangat pers langsung meledak. Berbagai surat kabar bermunculan di Jakarta dan kota-kota besar lainnya. Salah satu momen penting yang perlu kita catat, pada bulan Oktober 1945, Menteri Penerangan pertama Indonesia, Amir Syafruddin, menyampaikan maklumat yang menegaskan bahwa kebebasan pers harus menjadi landasan penyelenggaraan pemerintah di Indonesia. Ini adalah sinyal awal yang sangat positif. Momen penting lainnya adalah pada tanggal 9 Februari 1946, lahirlah Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI, organisasi wartawan pertama di Indonesia. Dan pada tanggal 8 Juni 1946, berdiri Serikat Penerbit Surat Kabar atau SPS. Tanggal lahirnya PWI kemudian diperingati sebagai Hari Pers Nasional setiap tahunnya. Pada masa revolusi fisik ini, media-media nasional seperti Suara Merdeka, Berita Indonesia, Merdeka, hingga The Voice of Free Indonesia aktif menerbitkan berita. Pers punya satu tujuan bersama, membantu mempertahankan kemerdekaan dari upaya Belanda yang ingin kembali berkuasa. Kemudian masuk periode demokrasi liberal tahun 1950 sampai 1959. Disinilah kebebasan pers Indonesia mencapai puncaknya. Pers bisa mengkritik pemerintah secara terbuka, bahkan kebebasan pers Indonesia pada masa ini mendapat pujian dari majalah IP Report atau yang biasa disebut International Press Institute pada Oktober 1952. Tapi perlu dicatat, pers pada masa ini juga sangat partisan. Banyak media yang berafiliasi dan didanai oleh partai politik tertentu, sehingga objektivitasnya bisa dipertanyakan. Secara regulasi, kebebasan ini dijamin oleh pasal 28 UUD 1945 yang menjamin kebebasan berserikat dan berpendapat. Tapi kebebasan ini tidak bertahan lama. Pada 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden dan memperkenalkan sistem yang disebut demokrasi terpimpin. Disinilah kebebasan pers mulai dikekang secara sistematis. Soekarno memiliki pandangan bahwa pers harus menjadi alat revolusi. Pers harus mendukung kepentingan negara dan ideologi nasakom, nasionalisme, agama, dan komunisme.
kritik terhadap pemerintah mulai melunak dan kebebasan pers perlahan tergerus. Bahkan menurut catatan sejarawan Ahmad Effendi dalam buku Perkembangan Pers di Indonesia tahun 2010, masa demokrasi terpimpin ini merupakan masa terburuk bagi kebebasan pers di Orde Lama. Contoh kasus paling mencolok adalah nasib Mochtar Lubis, wartawan dan pemimpin redaksi harian Indonesia Raya. Salah satu jurnalis paling berani di masanya. Mochtar Lubis ditahan tanpa proses pengadilan yang jelas dan harus mendekam di penjara selama bertahun-tahun karena pemberitaan dan tulisan-tulisannya yang kritik terhadap pemerintah Soekarno. Ini bukan hanya pelanggaran kebebasan pers, ini juga pelanggaran hak asasi manusia yang nyata. Secara hukum, rezim ini menggunakan berbagai peraturan penguasa untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah menutup media kapan saja tanpa mekanisme hukum yang transparan. Pemerintah bisa bertindak sewenang-wenang atas nama stabilitas nasional. Dan istilah ini akan kita lihat terus berulang di era berikutnya. Oke, kita masuk ke era paling kelam menurut saya, sekaligus paling terstruktur dalam pengendalian pers di Indonesia, yaitu era Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto yang berkuasa dari tahun 1966 sampai 1998. Orde Baru mempunyai senjata utama untuk mengontrol pers, yaitu SIUPP atau Surat Izin Usaha Penerbitan Pers. Berdasarkan UU RI nomor 21 tahun 1982, khususnya pasal 13 ayat 5, setiap penerbitan pers yang diselenggarakan oleh perusahaan pers wajib memiliki SIUPP. Kedengarannya wajar, tapi masalahnya izin ini bisa dicabut kapan saja oleh pemerintah tanpa prosedur hukum yang transparan tentunya. Media hidup dalam ketakutan permanen. Ini yang disebut chilling effect. Efek ketakutan yang membuat media melakukan sensor diri tanpa perlu dipaksa. Seiring konsolidasi kekuasaan Orde Baru, sikap represif terhadap media terus meningkat. Pada tahun 1987, harian Prioritas ditutup. Sebelumnya, pada tahun 1986, giliran Sinar Harapan yang dibredel. Tapi momen yang paling menggentarkan terjadi pada tanggal 21 Juni 1994. Pada tanggal itu, pemerintahan Orde Baru secara bersamaan mencabut SIUPP 3 media besar, majalah Tempo, majalah Editor, dan tabloid Detik. Keputusan ini diambil oleh Direktur Jenderal Pembinaan Pers dan Grafika Subrata atas instruksi Menteri Penerangan Harmoko melalui 3 SK bernomor 123, 124, dan 125 tertanggal 21 Juni 1994. Apa alasannya? Pemerintah menyatakan penerbitan Tempo soal dugaan korupsi dalam pembelian 39 kapal perang bekas Jerman Timur yang dikaitkan dengan Menteri Ristek saat itu, B.J. Habibie, dianggap membahayakan stabilitas nasional. Frasa yang sama persis dengan era Orde Lama. Wakil pemimpin redaksi Tempo kala itu, Fikri Jufri, langsung menggelar konferensi pers dadakan dan menyatakan pembredelan ini adalah pelanggaran atas kebebasan pers. Reaksi di luar pun tidak kalah keras. Keesokan harinya, ratusan wartawan muda, aktivis, dan mahasiswa melakukan long march di depan kantor Kementerian Penerangan di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta. Di Yogyakarta, kantor Biro Tempo dibungkus kertas putih sebagai simbol pembungkaman. Yang menarik dan mungkin tidak disangka Soeharto, pembredelan ini justru menjadi bumerang. Pada tanggal 7 Agustus 1994, sekitar 100 jurnalis termasuk Gunawan Muhammad, Eros Jarot, dan Andreas Harsono menandatangani deklarasi Sinar Galih yang menjadi cikal bakal berdirinya Aliansi Jurnalis Independen atau AJI, organisasi jurnalis independen yang sampai hari ini masih aktif. Bahkan gerakan mahasiswa yang melahirkan reformasi 1998 sebagai dimotivasi oleh amarah terhadap pembredelan ini. Reformasi 1998 adalah titik balik besar. Soeharto lengser pada 21 Mei 1998 dan salah satu dampaknya langsung adalah meledaknya kebebasan pers seperti tidak pernah terjadi sebelumnya. Presiden B.J. Habibie yang menggantikan Soeharto mengambil langkah berani. Menghapus SIUPP, ini adalah kebijakan yang secara struktural mengubah wajah pers Indonesia. Hasilnya terjadi apa yang disebut ledakan media. Ribuan media baru bermunculan, berbagai topik yang sebelumnya tabu mulai diberitakan secara terbuka. Kemudian, pada 23 September 1999, lahirlah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
undang-undang yang sampai hari ini menjadi tonggak perlindungan pers Indonesia. Undang-undang ini menghapuskan sistem sensor dan pemberedelan dan menegaskan fungsi pers sebagai media informasi, pendidikan, hiburan sekaligus kontrol sosial. Pasal 3 ayat 1. Undang-undang ini juga memberikan jaminan bahwa wartawan memiliki hak tolak, yaitu hak untuk melindungi identitas sumber berasia mereka di depan hukum. Secara internasional, hasilnya menggembirakan. Peringkat kebebasan pers Indonesia sempat mencapai posisi ke-57 dunia pada tahun 2002. Hasil langsung dari kebijakan penghapusan SIUPP oleh Habibie. Namun kebebasan ini bukan tanpa bayangan gelap. Laporan dari AJI, LBH Pers, dan Komite Keselamatan Jurnalis secara konsisten mencatat ancaman terhadap jurnalis yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Mulai dari kekerasan fisik saat peliputan, ancaman digital berupa doxing dan peretasan, hingga kriminalisasi hukum melalui UU ITE dan pasal pencemaran nama baik. Bahkan angkanya cukup mengkhawatirkan. Sepanjang 2023, AJI mencatat 87 kasus kekerasan terhadap jurnalis, jumlah tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Yang lebih ironis, 32% pelaku kekerasan berasal dari aparat negara sendiri, pihak yang seharusnya melindungi. Di sisi lain, muncul masalah baru, konsentrasi kepemilikan media di tangan segelintir elit politik dan ekonomi, yang secara nyata mempengaruhi independensi redaksi. Pers yang bebas secara hukum tidak otomatis berarti pers yang bebas secara editorial. Setelah melihat semua perjalanan ini, ada beberapa hal yang benar-benar mengganggu pemikiran saya secara pribadi. Yang pertama, kita punya Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 yang menurut banyak pakar sudah cukup progresif. Tapi hukum yang baik di atas kertas tidak ada artinya kalau implementasinya lemah. Faktanya, kekerasan terhadap jurnalis masih terjadi, bahkan meningkat, dan pelakunya seringkali tidak terkena hukum. Ini yang disebut budaya impunitas. Kedua, ancaman terhadap kebebasan pers sekarang semakin halus dan tidak terlihat. Dulu pers dibredel dengan surat keterangan menteri yang jelas. Sekarang ancamannya datang lewat gugatan UU ITE, lewat kepemilikan media oleh politisi, atau lewat tekanan iklan dari perusahaan besar. Ini lebih berbahaya karena tidak terlihat. Yang ketiga, dan ini yang paling saya khawatirkan, adalah konsentrasi kepemilikan media. Ketika satu atau dua orang bisa mengontrol puluhan kanal berita sekaligus, maka narasi publik bisa dibentuk sesuai kepentingan mereka. Ini bukan lagi soal pers versus negara, tapi ini soal pers versus modal dan kekuasaan. Menurutku, sebagai generasi yang tumbuh di era reformasi ini, kita harus kritis bukan hanya pada konten berita, tapi juga pada siapa yang memiliki medianya. Baik, kita sudah menyelesaikan perjalanan panjang pers di Indonesia dari tahun 1945 sampai sekarang. Mari kita simpulkan. Era pasca kemerdekaan 1945 sampai 1959, pers menjadi corong perjuangan bangsa, dijamin oleh pasal 28 UUD 1945 dan mencapai puncak kebebasannya pada masa demokrasi liberal, bahkan mendapat pengakuan internasional. Selanjutnya di era Orde Lama, demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai 1966, Soekarno menggunakan pers sebagai alat revolusi. Kritik dibungkam, media dibredel, wartawan seperti Mochtar Lubis dipenjara tanpa pengadilan yang jelas. Selanjutnya era Orde Baru tahun 1966 sampai 1998, kontrol pers paling sistematis dalam sejarah Indonesia melalui mekanisme SIUPP. Puncaknya pemberedelan Tempo, Editor, dan Detik pada 21 Juni 1994 yang justru menjadi pemantik perlawanan dan lahirnya AJI. Era reformasi 1998 hingga sekarang, kebebasan pers meledak berkat penghapusan SIUPP dan lahirnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. Tapi ancaman terus ada dalam wajah baru seperti kekerasan atau Undang-Undang ITE atau konsentrasi kepemilikan media. Saranku sebagai mahasiswa hukum, kita tidak cukup hanya menghafal pasal-pasal saja. Kita juga perlu aktif mengawal pelaksanaannya, baik dalam kasus kriminalisasi jurnalis, revisi regulasi media, maupun literasi pers di masyarakat. Karena pers yang sehat hanya bisa hidup di tengah masyarakat dan sistem hukum yang benar-benar menghargainya.
Terima kasih sudah menyimak. Mohon maaf jika banyak salah kata dari saya. Semoga bermanfaat untuk tugas dan perkuliahan kalian. Bye bye.